Ada yang bilang SMM bagus, ada yang bilang SMS itu kurang bagus. Tapi sempat saya bilang ke wartawan, saya bilang begini, saya akan bicara besok setelah lomba. Saya pengen tahu, seperti yang saya ceritakan, saya pengen lihat dengan mata kepala saya sendiri saat jane SMM itu seperti apa. Saya tidak urusan lah, seperti yang saya pernah bilang ya, itu lomba mau bener mau nggak bener, saya nggak urusan. SMM menurut saya pribadi ya, salam kicomania. Untuk para teman-teman, saya ingin membagi cerita tentang perjalanan saya kemarin lomba di SMM. Ya, awal mulanya memang dari kapan hari saya tuh kepengen lomba di SMM. Cuma kan waktu itu saya berpikir apa ya, dengar kabar kalau pendaftarannya juga nggak gampang. Ya, jadi tidak setiap orang boleh ikut di SMM. Ya, saya nggak tahu kriteria-kriteria yang dimiliki oleh panitia. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat menghubungi dari Abah Tatu ya. Saya kenalan dengan Abah Tatu. Saya tanya, Bah, saya kepengen main di SMM. Nggak apa-apa, kalau mau oke daftar aja. Ya, puji syukur karena saya ternyata diperbolehkan untuk ikut ke sana. Akhirnya, tiba waktunya kemarin ini, pas waktu anniversary keempat ya, untuk SMM. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat ulang tahun buat SMM yang keempat. Harapan kita, harapan semua pemain Murai Batu, SMM tetap jaya. Dan yang jelas pengurus-pengurusnya semua harus tetap sehat. Baik itu pengurus ketua panitia, bagian apa, bagian pendaftaran, bagian apa, ya. Bagian pendaftaran kalau nggak salah namanya Mas Yogi ya. Tetap sehat juga untuk wartawan-wartawan semuanya. Nah, singkat cerita kita berangkat ke Batu. Ya, saya bersama teman-teman. Kebetulan teman-teman saya ini dia tinggalnya di Tangerang. Jadi kita janjian ketemu di Solo hari Jumat. Siang ketemu di Solo, kita langsung berangkat ke Batu. Ya, kita nginep di satu villa di Batu. Walaupun dari panitia itu tetap menyediakan penginapan di agrowisata. Ya, ada 2 orang tim kita yang dia tidur di sana. Dan saya dengan beberapa teman kita tetap tidur di villa di Batu. Nah, akhirnya malam itu sempat kita juga datang ke acara gala dinernya SMM. Ya, waktu saya lihat memang beda. Ya, saya sudah berapa tahun bermain murai, udah dari mulai tahun 89 sampai sekarang, saya merasakan gala dinner ini rasanya beda. Ya, jadi saya ngelihat orang-orang sekeliling, tak lihat, wah ini orang-orang murainya pasti hebat-hebat ini. Karena saya baru pertama kali ke situ, di situ ada, tak lihat ada beberapa lah
pemain-pemain murah-murah yang saat ini lagi ngetop-ngetopnya dia. Ya, antara lain ada Randy yang punya Avatar, ada Umi Kasum, ya, ada beberapa lah yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, nah, setelah itu perjalanan itu saya lihat sempat saya juga disuruh memberikan komen tentang lomba di situ. Terus nggak nyangka juga saya bisa mendapatkan hadiah ring emas. Diundi ya, saya dapatkan ring emas. Singkat cerita, pada saat malam itu saya lihat juga meriah, acaranya meriah. Mereka kira-kira nggak sampai malam lah, jam berapa mereka, kita semua kalau mau pulang ya. Oke, akhirnya besok pagi lah kita berangkat ke SMM, ke tempat lombanya. Nah, pertama kali saya datang, memang rasanya ini auranya beda. Ya, auranya, suasananya lomba ini seakan-akan saya merasakan ini ada bedanya, gitu loh. Karena kan di situ banyak peraturan ya. Misalnya misalnya masalah Gucci yang nggak boleh dipasang, masalah apa itu kalau nggak ini dis. Dan di sini ini kalau protes, kalau kita protes, kita menjelek-menjelekan SMM, ya pasti akan diskors. Ya, makanya seperti malam sebelumnya itu kan saya ditanyain oleh wartawan, pendapat Pak Andi gimana tentang SMM. Yang jelas saya bilang, saya belum pernah ke sini. Ada yang bilang SMM bagus, ada yang bilang SMS itu kurang bagus. Tapi sempat saya bilang ke wartawan, saya bilang begini, saya akan bicara besok setelah lomba. Saya baru akan bicara. Dengan mata kepala saya sendiri, saya mau lihat SMM itu bagaimana, benar bagus atau enggak. Ya, tadi akhirnya kita ke lapangan, mulai saya lihat sistem pendaftar, sistem pengundian, apa. Saya lihat semuanya ini menurut saya bagus ya. Pengambilan nomor gantangan aja, tak lihat, semua ngundi dipanggil satu persatu, disaksikan oleh semuanya. Ngambil, dibuka, langsung. Namanya ada semua di layar. Nama A, B, C, D, panggilin satu persatu, kelas apa, panggilin satu persatu, orang datang ini, buka ini udah. Kalau itu sih mungkin di tempat lain juga hampir sama. Di tempat lain hampir sama. Setelah masuk ke dalam hanya boleh 3 orang. Satu yang bawa burung, satu mungkin yang akan gantang, satu mungkin yang punya burung. Mereka boleh masuk ke ring 1 itu yang di dalam itu. Ya, yang di dalam situ boleh masuk. Oke, singkat cerita, saya ikut session ke 4 sama 10 kalau nggak salah. Pada saat sesi pertama, saya sudah masuk, saya dipanggil oleh Abah Hudan. Ayo Pak Andi masuk ke sini, lihat toh. Nah, dalam hati saya ini kesempatan. Saya pengen tahu, seperti yang saya ceritakan, saya pengen lihat dengan mata kepala saya sendiri saat jane SMM itu seperti apa. Saya lihat ke dalam, tak liatin. Saya mencoba ngamatin, yang bisa masuk ini kira-kira. Betul.
Session kedua saya lihat. Kebetulan session kedua saya jajar dengan Pak Rusli. Saya lihat, burungnya dia bagus. Kerjanya bagus, tak lihat. Kalau menurut saya emang dia layak ke 1. Bener. Setelah selesai nominasi begini-begini, dia ke 1. Ya, dia ke 1, A-nya 3 kalau nggak salah. A-nya 3, B-nya 1 kalau nggak salah. Dia hanya ke 1. Oh betul. Session ketiga. Session keempat, saya turun. Saya lihat murid saya sih kerjanya tidak maksimal banget. Ya, akhirnya tetap masuk nominasi. Cuma nominasinya itu saya tidak ikutan undian. Saya suruh teman saya yang, kamu masuk aja deh, kamu yang undian. Dia keluar bilang, wah kalah ya Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kayak gitu mulai session 5, 6, 7 sampai di session utama saya diajak suruh masuk juga. Saya lihat, saya ngomong ini gantangan, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi kenyataannya betul. Bener lah. Tinggal cerita pada saat session ke-10 kita ini main, saya lihat, saya dapat lagi nominasi. Dan itu saya yang nyoba terus undian. Saya lihat, ternyata ini bagus, ya. Jadi mungkin kalau orang yang sudah pernah ke SMM pasti akan tahu. Tapi orang yang belum pernah ke SMM, saya jelaskan bahwa undiannya pakai kayak orang kalau kita main di kasino tuh. Kita main di kasino, kita suruh basang, dia mejet itu dibuka nilainya berapa. Dan itu kita yang suruh mejet. Jadi gini, awal mula yang mejet panitia. Dan gitu kita suruh mejet. Nah itu, mejet buka, keluar dadunya ada 3, angkanya berapa. Yang dicari angka yang terkecil. Nah di situ, puji syukur saya pas waktu buka, saya dapat angka 3, 2, 1. 6. Saya diadu dengan gantangan 07. Saya kebetulan 01. Diadu dengan gantangan 07. Begitu angka saya 6, yang 07 langsung bilang, waduh. Dia buka, dia juga mejet akhirnya buka, tak intip. Begitu diangkat itu kan pelan-pelan ngangkatnya. Saya intip itu, yang sebelah sini angkanya 4. Saya udah batin. 4 kalau sama 11 berarti draw. Ya, tapi kalau 4, 1, kebetulan dilihat 4, kalau nggak salah loh ya. 4, 1, 3, 8, menang saya. Nah, di situ bukan masalah itunya ya. Saya lihat, ini tos cara seperti ini itu bagus. Ya, kenapa organisasi yang lain tidak mencontoh? Kalau seperti ini, harusnya ya saya tidak urusan lah. Seperti yang saya pernah bilang ya, itu lomba mau benar mau nggak benar, saya nggak urusan. Cuma saya hanya berharap kalau organisasi itu mau ke arah kebaikan, harusnya beli alat yang seperti itu. Tapi kalau sekarang ini kan yang lainnya kan cuma dikopiok itu aja, pakai tangan ngopiok gitu aja. Udah gitu dikeluarkan dadunya 1 berapa gitu ya. Ya mungkin itu lebih cepat daripada yang ini. Cuma kalau saya lihat yang ini juga tidak terlalu lama, tapi penonton akan puas. Nah singkat cerita itu, akhirnya saya keluar, saya ketemu wartawan, diajak ngobrol-ngobrol. Nah obrolan yang saya sampaikan ke wartawan, sekarang ini akan saya sampaikan ke teman-teman Kicomania semua. Kalau belum pernah datang ke SMM, datanglah ke SMM. Ya, SMM menurut saya pribadi ya, lombanya bagus. Penjuriannya bagus. Tadi masalah pengundiannya juga bagus. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang bahwa SMM ini jelek apa kurang bagus gini apa, ya kalau menurut saya itu hak mereka aja yang menilai. Cuma saya tidak dibayar oleh SMM, saya tidak di endorse oleh SMM untuk ngomongin tentang SMM, tapi saya secara pribadi saya ngomong bahwa SMM itu bagus. Saya akan kembali ke sana lagi. Ya, di situ saya punya rasa tertantang. Wah, saya akan cari burung. Ya, saya akan coba rawat burung lagi.
andalan saya supaya saya di sana bisa masuk ke 3 besar. Itu harapan saya. Jadi ada acuan dari saya gitu loh. Karena seneng. Lomba seperti ini yang saya dambakan selama ini. Ya, jangan tahu-tahu kita lomba, kita lihat. Loh, kok tahu-tahu punya kita bagusnya seperti itu kok nggak masuk? Sebelahnya yang nggak bagus malah masuk. Nah, kalau seperti itu kan males sebetulnya lomba. Ya, jadi apa ya? Saya katakan bahwa lomba SMM ini bagus dan saya kepengen balik lagi ke SMM ya. Tapi itu pun menurut Yogi yang bagian pendaftaran dia bilang ya nanti kalau mau ikut daftar lagi nanti itu pun juga tidak pasti langsung diterima. Dia pasti akan ngelihat oh kredibilitasnya seperti apa. Oh ini bagaimana. Oke, rekom masuk lagi. Ya, karena bukan berarti misalnya gini ya, misalnya saya di lomba-lomba saya nggak pernah protes, ya. Tapi anak buah saya protes, itu pun juga kita tidak bisa masuk ke lombanya SMM. Dia lihat, wah ini bahaya nanti, anak buah yang protes. Nah kemarin saya lihat ya, nggak ada yang protes, ya cuma diem aja mereka gitu loh. Jadi para kicomania, ya, yang merasa dirinya itu pemain murai batu, ya, atau punya jagoan murai batu, datanglah ke SMM. Ya, nanti apa yang saya sampaikan ini boleh diuji sendiri di SMM. Ya, saya cerita kepada beberapa teman saya, dia bilang, wah, saya kepengen banget. Ya, semoga yang saya harapkan SMM tetap seperti ini sampai kapanpun juga. Ulang tahun ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-10 terus berlanjut terus. Kalau SMM seperti ini terus pasti pesertanya akan banyak dan yang terutama puas. Yang saya rasakan adalah main di lomba lain juara 1 sama saya sekarang kemarin main di SMM juara 5 rasanya berbeda. Ya, rasanya di SMM juara 5 tuh rasanya sudah waduh. Ya karena terus terang kapan saya kemarin waktu gala dinner saya dengar ada orang mendapat penghargaan karena selama 2 tahun dia nggak pernah juara. Nah, saya nggak mau, makanya saya nggak mau memecahkan rekornya dia. Ya biar aja dia gitu. Ya, tapi kelihatannya kalau nggak salah kemarin itu dia orang itu kelihatannya juara. Nah, berarti sudah selesai dia apa ya tidurnya selama ini kasarannya. Sekarang dia udah mulai bangkit. Oke, saya kira itu penyampaian saya atau serba-serbi selama saya di SMM dan apa ya penilaian saya terhadap SMM tetap jaya untuk SMM. Oke, salam kicomania, tetap sehat.